Rijal itu pas lagi pakai perhiasan kayak kalung, gelang, itu Bu Gani mulai kayak iri di situ, dan itu kelihatan banget. Ngelihatnya itu kayak gimana gitu. Tapi setelah mereka tahu ada taburan aneh di bawah meja ruang tamu itu, kondisi rumah itu memang jadi langsung nggak enak. Ada juga benda-benda aneh kayak semacam potongan silet dan juga bunga 7 rupa yang semuanya itu sudah kering. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Putra yang asalnya dari Sumatera Utara. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Putra. Jadi Putra ini nama samaran teman-teman. Alasannya disamarkan karena keluarga yang ada di cerita ini itu masih hidup sampai sekarang. Jadi Putra ini nggak mau mereka nantinya notice bahwa cerita ini menceritakan tentang keluarga mereka, supaya nggak jadi masalah di kemudian hari. Nah, kisah ini kita mundur di tahun 1980-an. Waktu itu kakeknya Putra, kita sebut saja namanya Pak Rijal. Pak Rijal ini kerja jadi pemasok barang di sebuah pelabuhan besar di daerah Sumatera Utara. Nah, Pak Rijal ini tugasnya waktu itu mendata barang-barang kargo dari kapal laut yang mau masuk ke gudang perusahaan tempat dia bekerja. Gajinya lumayan besar dan jabatannya bagus, kehidupannya juga benar-benar mapan. Nah, singkatnya ketika uang tabungannya ini sudah dirasa cukup untuk membeli rumah, dan apalagi waktu itu beliau juga karena sudah merasa mapan, jadi Pak Rijal ini akhirnya membeli rumah tua yang bangunannya itu mirip arsitektur Belanda zaman-zaman dulu. Dan teman-teman pasti tahu model-model rumah Belanda zaman dulu, temboknya itu tebel-tebel, jendelanya juga besar-besar, bangunannya juga terkenal kokoh, terus atapnya itu selalu tinggi. Nah, pas pertama kali membeli rumah Belanda itu, daerah di sekitar situ itu masih sepi, belum banyak orang yang tinggal di sana. Kanan kirinya ini masih banyak pohon-pohon besar dan ada semacam hutan kecil yang hutannya itu agak rimbun juga. Terus jarak dari satu rumah ke rumah tetangga yang lain itu masih jauh. Dan bisa dibilang jaraknya ini bisa beberapa ratus meter. Jadi biarpun lokasinya itu bisa dibilang ada di pinggiran kota, suasananya ini sudah kayak di pelosok-pelosok kampung yang sepi. Di tahun 1981 itu keluarga Pak Rijal pada akhirnya menempati rumah besar tersebut, dan yang tinggal di rumah itu lumayan banyak. Ada istrinya Pak Rijal, kita sebut saja namanya Bu Rijal. Terus ada anak-anaknya, termasuk waktu itu bapaknya Putra itu sudah ada. Bapaknya Putra namanya Galih, yang waktu itu dia masih kecil, masih sekitar 6 tahun. Terus adiknya Galih ini namanya Hakim. Selain itu ada juga beberapa anggota keluarga dari pihak nenek. Dan awal-awal ketika tinggal di sana itu suasananya ya nyaman-nyaman saja, nggak ada gangguan apapun dan nggak ada kejadian-kejadian yang aneh. Apalagi Pak Rijal ini orangnya itu dikenal ramah sekali. Jadi beliau itu seneng ngumpul dan seneng ngobrol dengan warga sekitar. Kalau misalnya ada tetangga yang kesusahan, beliau itu pasti bantu ngasih apapun, terutama ngasih uang.
Dan kalau dimintain tolong tenaganya, ya dibantu dengan tenaga. Pokoknya apapun kesusahan warga, itu Pak Rizal ini selalu berusaha membantu. Makanya Pak Rizal ini termasuk orang yang dihormati dan disegani juga di daerah situ. Nah, desain rumah Belanda ini agak unik. Karena di dekat rumah Pak Rizal itu ada bangunan rumah lain yang posisinya itu nempel persis di belakang. Jadi ibaratnya rumah Pak Rizal itu ada di depan, ini yang ditempati oleh keluarga besar Pak Rizal, terus ada tembok, yang tembok ini menyatu dengan rumah tetangga yang ada di belakangnya. Terus rumah yang ada di belakang ini itu ditinggali oleh seorang kakek-kakek yang namanya Mbah Kijen. Mbah Kijen ini beliau tunanetra atau matanya buta, dan beliau ini statusnya duda dan nggak punya anak. Jadi beliau itu sendirian tinggal di situ. Sehari-harinya warga mengenal Mbah Kijen itu sebagai orang yang ngerti, atau bisa dibilang dukun atau paranormal lah. Tapi teman-teman perlu ketahui bahwa ilmu yang dipelajari oleh Mbah Kijen atau yang dipunyai oleh Mbah Kijen itu adalah ilmu yang putih. Jadi Mbah Kijen ini sering ngobati orang yang sakit, entah itu sakit fisik biasa atau sakit kena gangguan gaib. Dan banyak sekali orang-orang dari luar itu yang datang ke rumah Mbah Kijen ini untuk berobat. Intinya di sini Mbah Kijen ini orang baik. Dan beliau itu nggak pernah ada niat jahat untuk mencelakai orang lain, apalagi sampai mencelakai tetangganya sendiri. Jadi hubungan keluarga Pak Rizal dengan Mbah Kijen ini juga awalnya akur. Nggak pernah ada masalah di situ. Mereka sering berbagi makanan, dan Mbah Kijen juga sering ngasih nasihat yang baik-baik untuk keluarganya Pak Rizal. Nah, di tahun 1981 itu tiba-tiba keluarga Pak Rizal dan warga sekitar mendengar bahwa Mbah Kijen ini nikah lagi. Beliau menikah dengan seorang janda yang sudah punya 2 anak. Janda ini asalnya dari daerah lain dan dia baru saja pindah ke kampung itu. Kita sebut saja namanya Bu Gani. Gak lama setelah itu Bu Gani dan 2 anaknya pindah ke rumah belakang. Dia tinggal bersama Mbah Kijen di rumah itu. Yang orang-orang gak tahu, Bu Gani ini ternyata dukun wanita yang menguasai ilmu hitam. Nah, ini yang banyak orang yang nggak tahu. Sifatnya itu beda 180 derajat dari Mbah Kijen. Dan ketika awal-awal tinggal di sana, Bu Gani itu kelihatannya baik banget kalau sama orang. Bahkan sama istrinya Pak Rizal pun juga seperti itu. Dan sampai detik itu, orang-orang sekitar ini masih belum tahu bahwa Bu Gani ini sebenarnya adalah dukun ilmu hitam. Kenapa mereka nggak tahu? Karena tampilan Bu Gani ya biasa saja karena orang-orang pada umumnya. Dan dia selalu menunjukkan sikap baiknya. Dia sering nyamperin Bu Rizal juga lewat pintu samping. Kadang-kadang beliau ini pinjem barang macam-macam. Kadang pinjem peralatan masak. Pernah juga kadang pinjem uang untuk biaya sekolah anaknya. Dan sering juga minta beras. Kadang-kadang minta gula. Pokoknya yang semacam itulah. Nah, keluarga Pak Rizal ini kan memang orang yang berkecukupan di sana. Bu Rizal juga orangnya nggak tegaan. Jadi kalau ada tetangga yang minta tolongnya selalu dibantu, termasuk Bu Gani sendiri. Anak-anaknya Pak Rizal, kayak Hakim, Galih, dan keluarga yang lain juga sering ikut membantu. Jadi setiap kali Bu Gani datang minta tolong, apapun itu, benerin lampu atau apa kayak, itu mereka selalu berusaha membantu. Bu Rizal ini selalu ngasih apa yang Bu Gani butuhkan. Pokoknya keluarga besar Pak Rizal ini sudah bisa dibilang kayak donatur tetap lah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya Mbah Kijen. Tapi tabiat asli Bu Gani ini pelan-pelan mulai kelihatan. Setiap kali Bu Gani datang ke rumah Pak Rizal, itu pandangan matanya itu atau tatapan matanya itu ngelihatnya selalu sinis ke arah Bu Rizal. Apalagi ketika Bu Rizal itu pas lagi pakai perhiasan kayak kalung, gelang, itu Bu Gani mulai kayak iri di situ, dan itu kelihatan banget. Ngelihatnya itu kayak gimana gitu. Nah, ternyata rasa iri ini numpuk terus-terusan. Apalagi Bu Gani ini juga sering mendengar cerita dari tetangga-tetangga bahwa keluarga Pak Rizal ini tabungannya banyak dan kerjaannya sukses, penghasilannya juga lebih dari cukup. Dan mungkin gara-gara sudah dikuasai sifat iri dan dengki inilah, Bu Gani ini mulai menghasut suaminya, Mbah Kijen. Setiap hari Mbah Kijen itu mungkin dibisikin hal-hal jelek soal keluarga Pak Rizal. Dan nggak tahu dengan cara apa Bu Gani ngomongnya. Mungkin karena Bu Gani ini juga dikenal sebagai dukun ilmu hitam. Pokoknya lambat laun itu Bu Gani ini berhasil merubah pikirannya Mbah Kijen.
Mbah Kijen yang awalnya itu baik, yang tadinya itu dia ramah, semakin ke situ itu malah semakin ikut-ikutan benci sama keluarganya Pak Rijal. Akhirnya lambat laun Mbah Kijen dan Bu Gani ini punya rencana jahat kepada keluarganya Pak Rijal. Nah, disitulah teror gaib ini terjadi. Bu Gani dan Mbah Kijen ini mulai mengirim ilmu sihir ke rumah Pak Rijal, dan ini dirasakan oleh satu keluarga. Mereka ini memakai metode taburan-taburan semacam media untuk santet. Jadi ada makhluk astral dan juga barang-barang klinik ini yang sengaja disebar di beberapa titik yang berbeda di dalam rumah Pak Rijal. Mereka ini menyebar taburan ini itu tanpa sepengetahuan keluarga Pak Rijal. Dan nggak tahu gimana caranya kok bisa mereka menaburkan itu di dalam rumahnya Pak Rijal. Dan kemungkinan besarnya mungkin pada waktu keluarga Pak Rijal ini pas lagi sibuk beraktivitas di luar, atau mungkin pas rumah Pak Rijal ini lagi kosong, terus entah gimana Bu Ani dan anak-anaknya ini masuk ke rumah Pak Rijal terus menyebarkan benda-benda klinik itu. Nah, titik-titiknya itu benar-benar menyasar di tempat kegiatan keluarga ini sehari-hari. Jadi misalnya, beberapa tempat yang sengaja ditabur itu ada di bawah kolong meja ruang tamu. Nah, untuk yang ada di bawah meja ruang tamu ini, awalnya mereka nggak curiga. Dikiranya waktu itu ini cuma kotoran biasa. Jadi disapu seperti biasa. Tapi pas disapu sampai di bawah-bawah kursi, mereka itu menemukan bunga-bunga yang biasa buat nyekar kuburan itu. Dan bunga-bunga ini kondisinya tuh sudah kering semua. Jadi mereka kayak mikir, ini bisa jadi yang kayak pasir tadi, itu mungkin tanah kuburan. Karena ini ada bunga-bunga untuk nyekar di kuburan juga. Nah, sampai di momen itu, sebenarnya mereka masih belum ngeh kalau ini semua adalah benda-benda kiriman santet. Tapi setelah mereka tahu ada taburan aneh di bawah meja ruang tamu itu, kondisi rumah itu memang jadi langsung nggak enak. Hawanya itu kayak gerah terus. Dan kayak ketika sudah ada di rumah itu pengennya sebel terus dan pengen marah-marah terus. Ini semua dialami oleh semua yang tinggal di situ. Dan nggak lama setelah itu ada lagi benda-benda yang sama yang mereka lihat itu ada di bawah meja makan. Meja makan ini memang hampir setiap hari itu dipakai oleh keluarga tersebut. Dan kejadiannya ini hampir sama kayak yang pertama di bawah meja ruang tamu itu. Awalnya pas beberapa keluarga ini lagi makan di meja makan, tiba-tiba mereka semua itu mencium kayak bau tanah. Dan nggak lama muncul bau kayak bangkai tikus. Dan terakhir bau tanah lagi. Tapi mereka cuek, mereka tetap makan, dan setelah makan itu, ketika beres-beres dan menyapu lantai, persis di bawah meja makan itu banyak taburan tanah kuburan dan juga bunga-bunga yang digunakan untuk nyekar kuburan. Keluarga Pak Rijal di situ langsung curiga. Artinya ini sudah 2 kali dan ada 2 titik yang dibuat seperti ini. Mereka mulai bertanya-tanya, ini siapa pelakunya? Dan nggak ada satupun anggota keluarga yang tahu. Sampai pada akhirnya Pak Rijal itu mengalami mimpi aneh. Jadi pas beliau tidur di kamar, Pak Rijal itu mimpi ada ular yang masuk kamar. Dan kayak mau benar-benar menerkam Pak Rijal. Dan di momen itulah Pak Rijal ini nggak bisa gerak sama sekali, nafas juga nggak bisa. Dan untungnya Pak Rijal masih bisa kebangun. Pas kebangun itulah Pak Rijal ngos-ngosan. Dan istrinya ini sempat tanya, kenapa Pak? Pak Rijal nggak bisa menjelaskan. Barulah keesokan paginya, ketika Pak Rijal sudah ada di tempat kerja, Bu Rijal itu membersihkan kamar. Dan pas beliau itu sampai di kolong bawah tempat tidur, di bawah kolong tempat tidurnya itu banyak taburan tanah-tanah makam. Ada juga benda-benda aneh kayak semacam potongan silet dan juga bunga 7 rupa yang semuanya itu sudah kering. Nah, disitulah Bu Rijal sudah yakin bahwa waktu itu keluarga mereka ini ada yang bikin. Dan sampai detik itu, nggak ada satupun yang menuduh bahwa ini semua adalah perbuatan Mbah Kijen dan juga Bu Gani. Karena mereka itu sama sekali nggak punya pikiran negatif ke mereka berdua. Nah, suatu hari ketika hakim ini mau mandi, hakim itu ngelihat di pojokan kamar mandi ini juga ada taburan tanah kering ini. Akhirnya dia panggil ibunya. Terus Bu Rijal langsung ambil sapu dan langsung membuang taburan tanah kering itu. Dan kondisi di rumah ini semakin panas. Dan banyak kejadian penampakan-penampakan yang muncul waktu itu. Semua anggota keluarga ini banyak yang ngelihat penampakan ini. Hakim pun juga pernah ngelihat ada sosok nenek-nenek tua. Jadi si nenek-nenek ini jalan dari kamar mandi, terus nembus ke tembok belakang rumah.
Dan tentu tembok belakang rumah ini adalah rumahnya Mbak Kijen. Nah, semenjak taburan ini masuk di rumahnya Pak Rijal, hawa di rumah itu sudah langsung berubah total. Rumah yang tadinya adem, nyaman, itu tiba-tiba jadi kerasa sumpek, panas, dan bau yang macam-macam. Sering tiba-tiba itu kecium bau busuk banget kayak bau bangkai tikus. Ini terutama dari arah kamar mandi atau atap di atas kamar mandi. Padahal ketika dicari juga nggak ada apa-apa. Air sumur pun juga kadang kerasa beda. Kayak ada bau bangkai. Dan sumur pun juga sudah dicek. Takutnya mungkin di sumur ada bangkai kucing atau apa. Tapi pas dicek sampai dasar sumur itu memang nggak ada apa-apa. Nah, teror di rumah Pak Rijal ini mulai sering dilihat oleh anggota keluarga. Waktu itu Gali ini masih kecil banget. Usianya sekitar 6 tahun. Malam itu ceritanya Gali ini pas lagi main sendirian di teras depan rumah. Tiba-tiba Gali ngelihat ada ular yang masuk ke halaman rumah. Ularnya itu nggak wajar ukurannya dan wujudnya juga aneh. Warna ular ini tuh hitam, bener-bener hitam legam. Terus bagian matanya itu warnanya tuh merah nyala terang. Ya namanya anak yang baru berusia 6 tahun, Gali ini nggak takut atau dia nggak lari masuk rumah. Dia ini malah penasaran terus ngejar ular itu. Dia lari nyamperin ular hitam itu dan ular ini gerakannya cepet banget. Dia langsung menuju ke arah sudut halaman rumah. Terus kebetulan Pak Rijal ini ada di ruang depan dan ngelihat Gali yang lagi lari-lari ngejar sesuatu itu. Nah, Pak Rijal sempat tanya ke Gali, kamu ngejar apa sih, Nak? Gali bilang, itu ada ular ya, ada ular. Dan dia ini lagi ngejar ular memang. Pak Rijal bingung, terus dia jalan keluar. Tapi Pak Rijal nggak ngelihat ada ular sama sekali di situ. Halaman ini kosong, nggak lihat apa-apa di situ. Ternyata yang bisa ngelihat ular hitam ini itu cuma Gali. Pak Rijal langsung nyamperin terus narik Gali. Pak Rijal tanya sambil ngomel-ngomel, kamu itu ngejar apa tadi sampai ke tempat-tempat gelap kayak gitu? Gali ya bilang kalau dia tadi ini ngejar ular. Dan Gali cerita bahwa ularnya besar, warnanya hitam, dan matanya itu merah. Tapi Pak Rijal masih nganggep Gali ini mungkin salah lihat, apalagi ini anak 6 tahun. Nah, malam harinya Pak Rijal kepikiran soal ular yang dilihat Gali tadi. Dan dari situlah Pak Rijal ini kayak nyoba menghubungkan. Kayaknya memang situasinya ini memang lagi panas. Dan rumah itu memang ada yang sengaja masang barang-barang ilmu hitam. Artinya mungkin ular yang dilihat Gali itu mungkin memang beneran ada ular. Dan itu mungkin perwujudan barang kiriman ilmu hitam. Akhirnya setelah malam itu sifat Pak Rijal ini berubah drastis. Beliau yang tadinya ramah, Pak Rijal juga dikenal sabar orangnya dan suka senyum kalau ketemu orang. Ini tiba-tiba Pak Rijal itu langsung berubah. Sikapnya itu berubah dan beliau itu lebih gampang meledak-ledak emosinya. Benar-benar nggak stabil. Sedikit saja beliau mendengar suara berisik, terutama dari anak-anaknya. Pak Rijal itu langsung teriak-teriak marah nggak jelas. Dan semua anak-anaknya tentu takut. Hawa di rumah itu bawaannya ini pengen ngamuk terus. Tiap hari kerjaannya Pak Rijal itu ribut terus sama Bu Rijal. Puncaknya gara-gara emosi yang sudah di luar kendali. Karena energi negatif dari taburan dari dukun-dukun itu. Pak Rijal ini bahkan sampai tega main fisik. Jadi Bu Rijal itu pernah dipukuli habis-habisan cuma gara-gara masalah sepele. Dan rumah itu benar-benar kerasa kayak neraka. Semua orang yang tinggal di sana ngerasa takut, bingung, dan rasanya itu nggak tenang sama sekali setiap hari. Nah, ceritanya malam itu Bu Rijal, Gali, Hakim, sama anak-anak yang lain ini baru saja pulang dari nonton layar tancap. Zaman-zaman dulu, hiburannya memang layar tancap hitam putih yang diputar di lapangan kota. Jadi waktu itu pas habis nonton layar tancap ini, mereka pulang ke rumah. Dan pas sampai rumah, kebetulan Pak Rijal ini belum sampai rumah. Nggak lama setelah itu Pak Rijal pulang. Tapi pas Pak Rijal ini baru masuk rumah, Pak Rijal itu tiba-tiba ngamuk nggak karu-karuan. Dia ini marah-marah nggak jelas, pokoknya marahnya ini nggak berhenti-berhenti. Pokoknya semua dimarahi, istrinya, anak-anaknya semua dimarahi. Dan puncak-puncaknya Bu Rijal ini dipukuli habis-habisan oleh Pak Rijal. Anak-anaknya yang waktu itu masih kecil-kecil termasuk Gali, mereka ini nangis ketakutan di pojokan dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka kaget juga ngelihat ibunya dipukuli seperti itu oleh ayahnya. Dan namanya juga anak kecil, mereka nggak bisa berbuat banyak untuk nolongin ibunya. Akhirnya besok paginya,
Bu Rijal yang sudah nggak tahan, akhirnya pulang ke rumah orang tuanya, dan di situ Bu Rijal mengadu dan nangis. Dia ngasih tahu kejadian semalam kalau dia ini habis dipukuli sama Pak Rijal. Dan ketika mendengar anaknya diperlakukan seperti itu, orang tuanya ini jelas langsung marah. Orang tuanya Bu Rijal langsung nggak terima. Beliau nggak terima ketika anaknya disiksa seperti itu oleh suaminya sendiri. Akhirnya, ibunya Bu Rijal ini manggil dua adik laki-lakinya dari Bu Rijal. Nah, panggilannya itu Nem dan Lan. Jadi, Nem sama Lan ini, itu hitungannya paman dari Bu Rijal. Singkatnya, pas malam hari, Lek Nem sama Lek Lan ini datang jalan ke rumahnya Pak Rijal. Waktu itu Pak Rijal ini pas lagi nyantai sendirian, beliau itu duduk-duduk di ruang tamu. Dan pas dua pamannya ini masuk ke dalam rumah, tiba-tiba yang dilihat oleh Pak Rijal, wujud mereka itu berubah. Jadi wujud paman-paman dari Bu Rijal ini tiba-tiba jadi besar dan tinggi banget. Saking tingginya kepala mereka itu sampai hampir menyentuh atap rumah. Pak Rijal yang awalnya lagi santai, seketika itu juga langsung kaget. Jadi dia benar-benar ketakutan. Selama itu dia nggak tahu kalau paman-paman dari istrinya ini ternyata orang-orang yang punya kesaktian juga. Jadi yang ada dalam pandangan Pak Rijal, dua orang ini badannya tegap besar. Dengan wujud yang besar itu, Lek Nem dan Lek Lan itu membentak Pak Rijal waktu itu. Kenapa kamu pukul keponakan kami? Nah, pas dibentak, ini belum diapa-apain. Pas dibentak oleh dua pamannya Bu Rijal itu, nyali Pak Rijal ini langsung ciut. Dan saking takutnya Pak Rijal waktu itu, Pak Rijal ini sampai sujud-sujud minta ampun di depan mereka. Intinya di situ Pak Rijal minta maaf pada paman-pamannya Bu Rijal, dan Pak Rijal di situ berjanji nggak akan mengulangi lagi perbuatannya. Di situ Pak Rijal juga bilang, kalau dia sendiri ini juga nggak tahu kenapa kok bisa seperti itu, kok sering marah, bahkan sampai sering memukuli Bu Rijal, dia sendiri nggak tahu. Dan rasa-rasanya tiap hari itu pengen marah terus dan pengen melampiaskan amarahnya. Nah, kita balik sebentar ke cerita Gale yang sempat ngejar ular dengan mata yang merah itu. Waktu Gale mengejar ular hitam itu, pandangan Pak Rijal yang waktu itu lagi emosi ini ternyata berbeda. Pak Rijal ini cuma ngelihat Gale lari-lari, tapi Gale ini ngejar cacing kecil, bukan ular. Padahal wujud aslinya ini ular hitam besar. Yang bisa ngelihat wujud ular itu ternyata cuma Gale. Akhirnya ular hitam itu terus dikejar sama Gale sampai benar-benar ular ini hilang. Kayak masuk ke dalam semak-semak di depan rumah. Nah, singkatnya dalam waktu berminggu-minggu teror gaib dari dukun Mbah Kijen ini nggak berhenti di situ. Masuk ke malam-malam selanjutnya, teror ini masih terus berlanjut. Dan anehnya, yang dikasih lihat wujud aneh-aneh ini selalu Gale. Ceritanya di malam-malam yang selanjutnya itu Pak Rijal sama Gale ini pas lagi duduk di ruang tamu. Mereka lagi nonton TV. Terus pas lagi santai-santainya nonton TV itu, tiba-tiba nggak tahu dari mana, ada burung gagak yang masuk ke ruang tamu. Padahal pintu ini terkunci. Pokoknya burung gagak ini warnanya hitam pekat dan matanya itu merah menyala. Burung ini tuh awalnya terbang muter-muter ngelilingi ruang tamu. Pak Rijal itu langsung kaget pas lihat ada burung gagak masuk rumah. Baru kali itu ada burung gagak di sekitar situ. Apalagi ini gagaknya sampai masuk rumah. Pak Rijal di situ sudah mikir aneh-aneh, tapi Gale di situ otomatis langsung lari mengejar burung gagak ini. Niatnya mau ditangkap burung gagak itu. Nah, pas ngelihat Gale lari-lari mau mengejar burung gagak itu, Pak Rijal marah-marah lagi. Dia itu membentak Gale, "Sudah jangan dikejar kamu itu, sudah tahu burung kayak gitu dikejar, sudah nggak usah dikejar." Dan nggak lama setelah itu burung gagak ini terbang keluar rumah. Tapi nggak lama dia muncul lagi. Nah, Gale di situ ngejar lagi burung ini terus-terusan seperti itu sampai beberapa menit. Akhirnya burung gagaknya ini hilang, nggak tahu kemana. Awalnya kayak masuk ke dalam rumah, terus tiba-tiba sudah nggak kelihatan lagi. Nah, malam berikutnya, Gale ini pas lagi ada di dalam kamar mandi. Nah, kamar mandi zaman dulu ini kan atapnya lebih sering pakai seng atau asbes. Nah, kebetulan asbes kamar mandi di rumahnya Gale itu ada yang bolong. Jadi bolongnya lumayan besar juga. Jadi dari bawah itu bisa langsung ngelihat ke arah atap. Pas lagi di dalam kamar mandi itu tiba-tiba Gale ngelihat ada seekor kucing hitam. Kucingnya itu di atas atap. Dia tuh kayak ngeliatin Gale terus dari lubang asbes ini. Matanya juga sama, warnanya itu merah menyala. Gale sempat kaget loh. Ini kok ada kucing tapi ngeliatin terus dan matanya merah. Dan kucing ini diam terus, kayak nggak ngerasa terganggu. Gale langsung ambil air pakai gayung, terus disiram lah
ke arah kucing itu. Dan kucing ini memang kena air tersebut yang disiram oleh Galih. Tapi anehnya, kucing ini pas disiram air berkali-kali, dia tuh tetap diam di posisinya dan nggak gerak. Dan nggak pergi sama sekali. Jadi matanya tuh tetap ngelihat ke bawah ke arah Galih. Nggak ada takut-takutnya kucing ini, meskipun badannya sudah kena air. Padahal kucing ini kan paling benci sama air. Tapi kucing hitam ini aneh, dia masih terus di situ dan matanya tetap melotot ngeliatin Galih. Akhirnya Galih pun lari keluar dari kamar mandi. Nah singkatnya pas besok paginya, kehidupan keluarga pas waktu berjalan seperti biasa. Mereka masing-masing itu sibuk dengan urusannya. Tapi di sela-sela itu, Bu Gani ini masih sering banget nyamperin rumahnya Bu Rijal. Kadang-kadang ya Bu Gani ini masih pinjem alat masak lah. Kadang pinjem uang juga, alasannya itu selalu bawa-bawa anak. Bilangnya ya selalu anak-anaknya ini belum makan dari pagi. Itulah inilah, pokoknya banyak alasannya. Dan seolah-olah Bu Gani ini kayak nggak punya salah sama sekali. Bu Rijal karena memang orangnya nggak tegaan, ya beliau selalu meminjamkan apapun yang dibutuhkan oleh Bu Gani. Jadi meskipun Bu Rijal ini sering dibikin repot sama Bu Gani, beliau itu tetap ngasih pinjaman apapun yang dibutuhkan Bu Gani. Semua yang dibutuhkan Bu Gani dikasih pokoknya. Terus masuk ke malam-malam berikutnya, Pak Rijal itu waktu itu ada jadwal ngaji. Ya ngaji biasa, ngaji Al-Quran di rumah. Suara Pak Rijal kalau pas ngaji itu memang lantang. Dan suaranya itu agak melengking. Saking kencengnya, suaranya itu mungkin sampai kedengaran di rumah Mbak Kijen. Nah, pas Pak Rijal lagi kusuk ngaji itu, tiba-tiba dari arah rumah belakang itu kedengaran suaranya Bu Gani jerit. Suaranya itu kayak memang sengaja ganggu. Wah, wah. Nah, Pak Rijal itu terus baca. Beliau tahu ini Bu Gani ini cari masalah. Karena mungkin Bu Gani tahu Pak Rijal lagi baca Quran. Bu Gani sengaja melakukan itu. Dia sengaja jerit. Wah, wah, dan itu berulang kali. Nah, Pak Rijal sendiri juga heran. Bu Gani ini ngapain kok teriak-teriak kayak nggak nyaman. Padahal Pak Rijal ini cuma ngaji biasa, ngaji Al-Quran biasa. Tapi Bu Gani ini reaksinya aneh pas mendengar Pak Rijal ngaji. Nah, besok paginya, Bu Gani ini jalan ke rumah depan nyamperin Bu Rijal. Kebetulan Pak Rijal ini sudah berangkat kerja. Jadi cuma ada Bu Rijal di rumah. Bu Gani itu datang dengan wajah yang kayak orang-orang yang menyimpan kebusukan dalam dirinya. Bu Gani itu tanya ke Bu Rijal dengan sinis. Permisi Bu, yang tadi malam saya dengar suara-suara berisik itu apa sih Bu? Pak Rijal ngapain sih Bu semalam kok berisik banget? Ya Bu Rijal ya jawab dengan polos, yaitu Pak Rijal lagi ngaji. Kenapa ya Bu? Oh ya enggak apa-apa, lain kali ya suaranya jangan keras-keras, soalnya ganggu banget, berisik Bu. Ngapain sih kok pakai baca-baca gituan, bikin orang nggak nyaman aja. Bu Rijal di situ tetap berusaha sabar dan nggak menggubris pernyataan dari Bu Gani. Tapi dalam hati Bu Rijal ini orang emang nggak waras. Nggak tahu ini agamanya apa, kok denger Quran kok dia itu kayak terganggu, bahkan sampai teriak-teriak seperti itu. Nah, malam harinya, ketika Pak Rijal pulang, Bu Rijal langsung cerita soal Bu Gani yang ngomong seperti itu. Bu Rijal ngasih tahu semua omongannya Bu Gani yang dia memang terganggu dengan suara ngajinya Pak Rijal. Dan pas denger itu ya Pak Rijal semakin ngerasa kok ada yang nggak beres ya sama Bu Gani sama Mbak Kijen ini. Dulu ketika Mbak Kijen tinggal di situ sendirian, sebelum ada Bu Gani, Mbak Kijen itu nggak pernah tuh merasa terganggu seperti itu. Dan kayaknya di situ mereka sudah semakin ngawur dan sudah nggak bisa dibiarin. Akhirnya keesokan harinya Pak Rijal memutuskan cuti kerja. Dia membawa istrinya dan juga Galih. Beliau ini cari bantuan. Jadi mereka di situ pergi menemui seorang nenek-nenek tua yang usianya di tahun 1982 itu sudah sekitar 105 tahun. Nenek-nenek tua ini biasa dipanggil dengan panggilan Mbah Lira. Mbah Lira ini bukan orang biasa dan bukan orang sembarangan. Beliau itu adalah orang ngerti atau paranormal yang hebat di masanya. Tapi bedanya dengan Bu Gani adalah Mbah Lira ini murni menggunakan ilmu putih. Jadi beliau itu nggak neko-neko. Nah pas keluarga Pak Rijal nyamperin rumahnya, kondisi Mbah Lira ini memang lagi sakit. Memang orangnya sudah sepuh banget. Beliau waktu itu cuma bisa rebahan, menghabiskan waktunya di atas tempat tidur. Matanya itu terus nutup. Sudah nggak bisa melek lagi, tangannya nggak pernah lepas dari tasbih. Jadi beliau selalu berzikir, dan yang beliau pakai itu selalu pakai mukena putih.
Kata Mbak Lira, kenapa beliau selalu pakai mukena? Itu supaya memudahkan beliau ketika sholat. Nggak perlu repot-repot ganti baju lagi. Dan sehari-harinya Mbak Lira ini diurus sama anak dan menantunya. Mereka lah yang memandikan, yang ngelap badannya Mbak Lira, yang ngurusi Mbak Lira lah pokoknya. Tapi hebatnya, meskipun fisiknya Mbak Lira ini sudah tua dan sudah lemes, apalagi waktu itu beliau dalam kondisi sakit, tapi pendengaran dengan mata batin Mbak Lira itu masih tajam banget. Beliau itu bisa mendengar jelas obrolan orang dan beliau tahu persis siapa saja tamu atau orang yang datang ke rumahnya. Biasanya Mbak Lira itu bakal ngasih penangkal atau mendoakan air putih setelah beliau sholat. Nah, ketika Pak Rizal sampai di rumah Mbak Lira itu, Pak Rizal langsung duduk di samping ranjang Mbak Lira. Terus Pak Rizal mulai cerita semua kejadian-kejadian yang beliau alami. Mulai dari munculnya ular warna hitam, burung gagak yang masuk rumah. Dan beliau juga cerita tentang Bugani yang jerit-jerit kayak nggak nyaman ketika beliau ngaji. Sampai dengan kelakuan-kelakuan aneh dari Mbak Kijen dan juga Bugani. Semua diceritakan ke Mbak Lira. Nah, pas Pak Rizal ini baru duduk, Bu Lira itu seakan-akan sudah tahu semua. Padahal Pak Rizal ini belum cerita semua waktu itu tentang kejadian yang ada di rumah. Tapi Mbak Lira yang kondisinya cuma tiduran ini akhirnya bilang, Jal, sebelum kamu cerita itu, aku sudah ngeliat kondisimu yang sekarang. Orang yang nyoba menjatuhkan kamu, terus membuat kamu sengsara, itu orangnya ndak jauh. Itu orangnya persis di belakang rumah kamu sendiri. Dia itu nggak suka lihat kejayaan rumah tangga kalian. Makanya dia terus melakukan cara apapun untuk menghancurkan kalian sekeluarga. Pak Rizal kaget, tapi di satu sisi beliau juga lega karena tebakan Mbak Lira sesuai dengan dugaan keluarga dari Pak Rizal selama ini. Mbak Lira itu benar-benar tahu kondisi rumah Pak Rizal tanpa harus beliau jalan ke sana. Singkatnya, Mbak Lira ngasih penangkal khusus untuk Pak Rizal, termasuk beliau itu sholat lebih dulu 2 rakaat, terus kemudian ambil air putih yang dimasukkan dalam botol dan didoakan sesuatu, terus ditiupkanlah kepada air itu. Dan setelah mendapatkan ini, Pak Rizal sama keluarganya itu pulang. Besok paginya penangkal dari Mbak Lira ini langsung disebar sama Pak Rizal. Beliau menaburkan ini semua di area-area rumah yang jadi tempat makhluk kiriman Bugani tadi. Mulai dari bawah kolong meja, di sela-sela atap sampai pojokan kamar mandi, ini disiram semua dengan air yang sudah didoakan ini. Dan hasilnya memang kerasa. Seketika itu juga hawa di rumah itu jadi agak mendingan. Dan gangguan-gangguan semacam ular hitam, terus burung gagak, itu sempat hilang sebentar. Tapi Bugani ini ternyata nggak nyerah. Dia itu melakukan teror susulan. Dan kejadiannya itu pas malam-malam. Pak Rizal ini ceritanya pas baru pulang kerja. Biasanya Pak Rizal itu jalan melewati jalan utama desa. Tapi malam itu, nggak tahu kenapa perasaan Pak Rizal itu kayak pengen banget lewat jalan belakang. Yang rutenya itu harus melewati rumah Bugani. Nah, ketika Pak Rizal lagi jalan santai melewati rumah belakang itu, tiba-tiba dari arah belakangnya itu ada suara kayak berisik. Nah, pas Pak Rizal nengok, dia ngelihat di situ ada sosok harimau besar. Matanya hitam dan harimau ini itu jalannya agak cepat dan lama-lama harimau ini lari ngejar Pak Rizal. Ya awalnya Pak Rizal tentu kaget loh, ini kok bisa ada harimau di sini. Dan wujud harimau ini benar-benar besar. Pak Rizal langsung lari, dia lari ketakutan sampai ke rumah. Untungnya pas harimau ini sudah dekat dan sudah kayak mau nerekam, Pak Rizal sudah berhasil masuk rumah. Dan dia langsung kunci pintu rumah. Dan yang jelas ini bukan harimau beneran, jelas ini adalah harimau gaib kiriman dari Mbak Kijen dan juga Bugani. Dan keesokan paginya karena Pak Rizal itu masih shock, karena baru saja mendapat serangan harimau ini, Pak Rizal itu jalan ke rumah Mbak Lira lagi. Niatnya Pak Rizal ini mau bilang ke Mbak Lira soal teror yang dialami semalam. Tapi Mbak Lira ini kayak sudah tahu duluan. Sebelum Pak Rizal ngomong, Mbak Lira ini sudah bilang, untung Jal, kamu cepat masuk rumah Jal. Kalau enggak kamu ya bakal selamat dari harimau itu Jal. Semalam itu aku terus baca-bacain doa buat kamu dari sini, Jal. Jadinya atas izin Allah kamu berhasil menghindar dari serangan harimau itu. Pak Rizal merinding ketika mendengar penjelasan dari Mbak Lira ini. Dan sebelum kondisi ini semakin parah, Pak Rizal itu sempat minta tolong sama paranormal yang lain. Yang namanya itu Mbak J. Tugas Mbak J ini itu khusus untuk mencari sisa-sisa benda gaib yang sengaja ditanam di rumah Pak Rizal.
Karena kalau minta tolong Mbak Lira, nggak mungkin bisa Mbak Lira datang ke rumah Pak Rizal. Nah, waktu itu Mbak J ini langsung menyisir seluruh ruangan rumah. Dan dia itu memang berhasil menemukan beberapa benda aneh, terus benda-benda ini langsung dibuang. Beberapa ada yang dibakar. Tapi ada satu tempat yang membuat Mbak J itu nyerah. Dan Mbak J ini gagal ngangkat barang-barang tersebut. Lokasinya itu ada di dasar sumur tua di depan rumah yang dalamnya itu sampai 12 meter lebih. Karena posisinya ini terlalu dalam, Mbak J ini nggak sanggup narik benda gaib yang ada di dasar sumur itu. Pak Rizal di sini merasa beruntung karena semua itu sudah bisa diambil, terutama dia berterima kasih kepada Mbah Lira. Dan waktu itu memang Pak Rizal ini sudah menganggap Mbah Lira itu kayak guru dan juga orang tuanya sendiri. Bahkan saking sayangnya Pak Rizal itu sempat pengen bawa Mbah Lira itu nginep dan tinggal di rumahnya. Supaya Pak Rizal itu bisa ngurus Mbah Lira tiap hari. Tapi Mbah Lira itu nolak. Dia ngomong ke Pak Rizal, sudah ndak usah Jal, kamu kan sudah lihat sendiri kondisiku ini cuma bisa tiduran di kasur. Kondisiku nggak mungkin. Jadi Mbak Lira ini ngomong, apa kamu mau ngangkat-ngangkat terus bopong aku ke tempat tidur, langsung ke rumahmu? Udah ndak usah Jal, ndak usah repot-repot. Nah disitulah Pak Rizal paham dan mengurungkan niatnya untuk merawat Mbak Lira. Dan nggak lama setelah itu di sekitaran tahun 1982, anak dari Mbak Lira ini datang ke rumah Pak Rizal. Dia waktu itu datang ini nangis. Dan dia membawa kabar bahwa Mbak Lira meninggal dunia. Dan semenjak Mbak Lira meninggal itu, kayak seolah-olah pertahanan keluarga Pak Rizal ini benar-benar runtuh lagi. Mbah Lira yang selama ini rajin zikir, terus mendoakan keluarga Pak Rizal, waktu itu sudah nggak ada lagi. Dan efek dari sihir kiriman Bugani ini semakin perlahan menghancurkan ekonomi keluarganya Pak Rizal. Terutama juga tentang hubungan keluarga Pak Rizal dan istri. Dan di situ bisnis Pak Rizal ini benar-benar hancur, kerjaannya berantakan, sampai pada akhirnya Pak Rizal benar-benar bangkrut di situ. Hartanya habis, rumah besarnya itu terpaksa dijual, dan akhirnya mereka semua harus pindah. Akhirnya di situ Pak Rizal, Bu Rizal, dan anak-anaknya ini memutuskan pindah rumah. Mereka jalan ke kampung sebelah, jaraknya itu masih lumayan dekat, dan di kampung itu mereka akhirnya numpang tinggal di rumah orang tuanya Bu Rizal. Meskipun Pak Rizal waktu itu sudah miskin, dan mereka semua ini sudah pindah rumah, ternyata Bugani ini masih penasaran. Bugani ini tetap nyari tahu di mana keberadaan keluarga Pak Rizal. Jadi suatu hari, Gali yang waktu itu usianya sekitar 7 tahun, Gali ini lagi main bola di lapangan dekat rumah kakeknya itu. Gali ngelihat Bugani itu lagi jalan keliling, dia ini nanya-nanya ke warga sekitar. Bugani ini sengaja nyari alamat rumah mertuanya Pak Rizal. Gali yang waktu itu ketakutan pas ngelihat Bugani datang, dia langsung lari, langsung pulang ke rumah, terus ngasih tahu ibunya bahwa Bugani ini lagi keliling nyari Bu Rizal. Nah, bener, besoknya Bugani dapat informasi terus nyamperin langsung ke rumah orang tuanya Bu Rizal. Ketika Bugani ini pas jalan melewati pagar, Bu Rizal itu lihat dari balik jendela. Nah, Bu Rizal di situ langsung ngasih tahu ibunya, Bu, itu kalau si Gani datang terus nanya-nanya soal aku, soal Pak Rizal, sudah ibu bilang aja aku nggak ada di rumah. Nggak lama setelah itu Bugani beneran nyampe depan rumah, terus kebetulan ibunya Bu Rizal ini lagi nyapu halaman. Bugani tanya, permisi Bu, Bu Rizal ada di rumah nggak? Di situ ibunya Bu Rizal ini jawab dengan santai, nggak ada, orangnya lagi pergi. Bugani akhirnya pulang. Dan besoknya dia balik lagi, nyariin Bu Rizal lagi. Dan hal ini itu terjadi berulang-ulang sampai sekitar 2 mingguan. Jadi setiap hari, selama 2 minggu itu, Bugani itu tiap pagi ini datang ke rumah orang tuanya Bu Rizal, nyari keberadaan Bu Rizal. Nggak tahu maksudnya apa. Dan waktu pun berjalan sampai sekitaran tahun kira-kira 1987, suami Bugani alias Mbak Kijen, yang sebenarnya Mbak Kijen ini orangnya baik, pada akhirnya di tahun itu meninggal. Jadi hak waris rumah yang ada di belakang itu jatuh ke tangan Bugani dan juga 2 anak kandungnya Bugani. Nah, pada tahun itu tiba-tiba ada tetangga lama mereka yang ngasih tahu kabar. Mereka ini ngasih tahu bahwa Bugani ini sakit-sakitan parah. Dan akhirnya Bugani meninggal dengan cara yang benar-benar mengerikan dan kayak nggak masuk akal. Bugani ini kabarnya meninggalnya itu kaku di tempat tidur. Dan pas meninggal itu ada burung gagak di kamarnya. Dan gak lama kemudian muncul ular
yang ular ini terus-terusan ada di kamarnya Bu Gani. Jadi orang-orang yang mau ngurus jenazah Bu Gani ini nggak berani masuk karena ada ular itu. Nggak lama, burung gagak ini masuk kamar. Dan burung gagak ini juga nggak mau diusir, seolah-olah dia mau mencelakai orang-orang yang mau memindahkan jenazahnya Bu Gani. Hal itu terjadi sampai sekitar 3 jaman. Barulah setelah itu nggak ada hewan-hewan itu lagi. Tiba-tiba pas jenazah mau dipindahkan ke depan, mau dimandikan dan dikafani, kasur sama bantal-bantalnya itu nempel di seluruh badannya Bu Gani. Itu kayak bener-bener dilem pakai lem super. Kalau dipaksa diangkat badannya Bu Gani, itu kulitnya Bu Gani ini ikut mengelupas. Warga yang mau ngurusin jenazahnya ini sampai bingung. Karena kasur sama bantalnya ini benar-benar nggak bisa dilepas dari kulitnya Bu Gani. Itu kalau terus dipaksa ditarik, dagingnya ini malah ikut ketarik. Akhirnya karena nggak ada pilihan lain, Bu Gani itu dimakamkan bersamaan dengan kasur dan bantalnya yang masih nempel di tubuhnya itu. Warga terpaksa melipat kasur itu, terus nutup badannya Bu Gani, dimasukkan sekalian ke dalam liang lahat. Dan ketika mendengar kabar itu, Bu Rizal sama Pak Rizal ini sama sekali nggak mau datang ke acara pemakaman Bu Gani. Mereka benar-benar nggak mau ngelihat jenazah dukun jahat yang sudah membuat hidup mereka hancur berantakan. Dan setelah dukun jahat yang bernama Bu Gani ini meninggal, barulah sisa-sisa teror di keluarga Pak Rizal ini berangsur menghilang sendiri. Hawanya itu kembali normal. Keluarga Pak Rizal mulai menata hidup lagi dari nol, sampai pada akhirnya anak-anak mereka besar, dan mereka semua sudah menikah dan sudah berumah tangga sendiri-sendiri. Dan kisah inilah teman-teman yang dibagikan oleh Putra di Kembara Sunyi. Dan semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.